Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dias Erlangga Putarto dari kelas 06 TPLP 026 dengan NIM 2310114015557. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS yang telah saya buat, yaitu tentang membuat kompiler mini dengan bahasa daerah asal, yaitu bahasa Betawi. Di sini untuk aplikasi yang saya pakai yaitu ada Google Colab. Di sini pertama yaitu ada Lexer, ada Parser, ada AST, ada Semantic Analysis, dan ada kode generation. Selanjutnya ada desain bahasa. Di sini desain bahasanya kita lihat di sini. Lalu tata bahasa kita secara ringkas saja teman-teman. Ringkas. Aturan tambahan di sini ada cuma boleh di level paling atas program, balikin cuma sah di dalam gawe, cabut atau lanjut cuma sah di dalam selama atau buat. Variabel harus punya in dulu sebelum dipakai, kagak boleh double. Deklarasi di scope yang sama. Memanggil fungsi harus sesuai jumlah parameter aslinya. Itu kita langsung aja ke fase pertama, yaitu ada Lexer, analisis leksikal. Berikut ada contoh codingannya. Kata kunci di sini ada bahasa Betawi. Yang seperti di tabel atas tadi, ada deklarasi variabel yaitu selanjutnya ada if, ada else, else if, ada while, dan seterusnya. Terus selanjutnya ada operator di sini. Operatornya, lalu ada tanda baca, ada tabel kata kunci teks sumber juga di sini. Lalu setelah itu sebenarnya ini juga bisa disatuin tapi biar lebih rapih dan juga biar terstruktur kalimatnya kita pisah. Itu ada helper dasar di sini. Helper dasarnya, lalu ada entry point, ada subscannernya juga di sini. Lalu di fase kedua dan ketiga itu ada yang namanya parser dan AST atau analisis sintaksis plus pohon sintaksis. Di sini ada AST-nya. Di sini juga ada penjelasannya punya X, kalau kagak, selama, buat, gawe nama, untuk balikin, untuk bilangin, cabut, lanjut. Oke, kita langsung lanjut aja ke parsernya. Dimana di fase ini pengambilan deretan token dari Lexer lalu ngecek apakah urutan sesuai dengan tata bahasa atau bisa disebut grammar. Kalau sesuai, parser ngebangun AST atau lihat AST node P. Kalau kagak sesuai, misal lupa tanda kurung atau titik koma, parser ngelempar pesan error. Begitu. Berikut di sini ada contoh codingannya. Untuk entry point, untuk statement. Lalu di sini juga ada ekspresi. Ada ekspresinya. Lalu yang keempat ada semantic analysis atau analisis semantik. Fase ini di jalan habis AST kebentuk dan sebelumnya kode generasi buat nangkep. Yaitu ada variabel yang belum punya in atau double deklarasi. Terus selanjutnya ada pemanggilan fungsi yang kagak dikenal, jumlah argumennya salah. Gawe start, balikin di luar fungsi, cabut atau lanjut di luar loop. Pembagian dengan 0,
yang literasi atau ketahuan dari awal kagak usah nunggu dijalanin. Untuk semennya spesiesnya. Lalu di fase kelima ada kode generation atau bisa dibilang pembuatan kode. Fase terakhir ini ST yang udah lolos semantic analysis diubah menjadi bytecode. Daftar instruksi sederhana untuk stack machine, pushcons, loadvar, binob, jump if false, call, dan seterusnya. Jawab call loop selama atau buat, beserta cabut atau lanjut, semuanya kompilasi dan instruksi. Lompat jam dengan alamat yang di patch belakangan atau teknik standar di kompiler sungguhan. Ini untuk di fase kelima ini ada contoh kode generasinya. Untuk daftar kode yang dipakai, lalu di sini selanjutnya ada runtime tambahan, yaitu ada virtual machine, extra parser AST semantic code again, adalah 5 parser compilernya supaya hasil bytecode-nya beneran kelihatan jalan. Kita sediakan VM kecilnya di sini. VM-nya bebas, karena ini VM-nya sudah saya buat. Dan kalian juga bisa masukin VM kalian masing-masing. Penggabungan kelima ini untuk compiler PM menyatukan Excel parser, AST, dan semantic analysis code generation, terus jalanin hasil lewat VM-nya. Di sini kita langsung buat compiler PY-nya di sini. Untuk membaca compilernya, di sini fase 1, ada fase kedua dan ketiga, keempat, kelima, dan tambahan VM-nya. Di uji coba, di sini udah masuk ke uji coba atau bisa dipanggil demo. Di sini ada contoh variabel satu kalau kagak. Ini di fase ke-1 ada lexer, token asli, token hasil pemindahan kode dari sumber. Itu di sini ada fase kedua dan ketiga, parser dan ST. Terus saja ada fase keempat. Terus ada fase kelima di sini. Dan eksekusi virtual machine-nya. Nah, di contoh kedua ini ada gawe atau fungsi rekursi faktorial. Ini faktorial dari 1 Untuk contoh ketiga, buat for loop plus ditambah cabut atau break, ditambah juga lanjut atau continue. Nah, contoh keempat ini ada selama sebagai while, ditambah operator logika sebagai sama atau kagak. Nah, di contoh kelima ini atau bisa dibilang sengaja salah, buktiin semantic analysis benar errornya. Nah, di sini kita sengaja yang salah supaya semantic analysis tadi benar nggak nih nangkap errornya. Mungkin begitu, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.